Putin minggir, Kim Jong-un ngeri, umumkan siap perang nuklir. この今後の対応につきましては、日米韓をはじめ、関係国としっかり連携を取りながら対応してまいります。また、この後の G7 首脳会合においても、北朝鮮の弾道ミサイルへの対応でのこの連携。 우리 정부는 북한의 어떠한 도발에도 단호하고 엄정하게 대처할 것입니다. 북한의 핵과 미사일 위협을 억제하면서 보다 근본적이고 실질적인 안보 능력을 갖춰 나갈 것입니다. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kembali membuat pernyataan mengejutkan. Ia memperingatkan musuh-musuh negerinya bahwa tentaranya siap perang yang sebenarnya, termasuk pasukan nuklirnya. Pasukan tempur nuklir kami membuktikan lagi kesiapan penuh mereka. Ujarnya sebagaimana ditulis kantor berita pemerintah KCNA Jumat 14 Oktober 2022. Pernyataan berapi-api Kim Jong-un tersebut menurut Al Jazeera merupakan yang pertama sejak beberapa bulan terakhir. Ini datang kala dirinya mengawasi langsung uji coba rudal jarak jauh Korut di perairan barat semenanjung Korea. Uji coba rudal Korut makin intensif Senin ini. KCNA sendiri menyebut bahwa Korut tengah menunjukkan pasukan negara itu sepenuhnya siap untuk menyerang dan memusnahkan objek yang ditetapkan di tempat yang dituju pada waktu yang ditentukan. Menurut perhitungan CNN Internasional selama 2022, Korut sudah melakukan 26 kali uji coba rudal jelajah. Menurut perhitungan CNN Internasional selama 2022, Korut sudah melakukan 26 kali uji coba rudal jelajah. Tahun ini merupakan pengujian terbanyak Korut sejak mengumumkan uji coba nuklir pertamanya pada 2017. Kirim 10 jet Korut dekati Korsel. Sementara itu dalam update terbaru hari ini, Korut disebut kembali menembakkan rudal balistik jarak pendek ke laut lepas pantai timurnya. Pada dini hari, 10 pesawat militer Korut juga terbang dekat perbatasan yang memisahkan kedua negara Korsel. Mengutip AFP, militer Korut mengonfirmasi hal ini dalam sebuah pernyataan langka bahwa tindakan terbarunya datang sebagai tanggapan atas latihan artileri Korsel yang provokatif di dekat perbatasan. Tentara Rakyat Korea, Korut, mengambil tindakan militer yang kuat, kata Pyongyang. Peringatan keras kepada militer Korsel yang menghasut ketegangan militer di daerah garis depan dengan tindakan sembrono, tambahnya. Hal ini pun dibenarkan militer Korsel. Seoul mengatakan mendekati peluncuran rudal balistik dari daerah Sunan di Pyongyang pada Jumat pagi. Itu hanya beberapa jam setelah Korut menerbangkan jet ke dekat perbatasan. Jet Korut melintasi garis pengintaian yang ditetapkan Seoul yang memicu respon operasional otomatis. Seoul kemudian menerbangkan pesawat militer termasuk jet tempur F-35A, kata Kepala Staf Gabungan Korsel. Bukan hanya itu, Korut juga diketahui menembakkan sekitar 170 artileri ke perairan lepas pantai timur dan baratnya. Ini kata Korsel telah melanggar zona penyangga maritim yang disepakati dalam kesepakatan 2018. Ini tindakan permusuhan, kata Dewan Keamanan Nasional Seoul. Provokasi semacam ini akan membawa konsekuensi, tambahnya. Sementara itu, sekutu Korsel Amerika Serikat mengutuk keras Korut. Paman Sam mengatakan ini melanggar berbagai sanksi PBB. Kami terus mengupayakan dialog yang serius dan berkelanjutan dengan DPRK, tetapi DPRK menolak untuk terlibat, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS merujuk pada Korut dengan nama resminya. Korut serius ingin perang. Sementara itu, sejumlah pengamat menilai Korut semakin serius menanggapi situasi di semenanjung Korea. Bulan lalu saja, negeri pertapa sudah merevisi undang-undang nuklirnya untuk serangan pendahuluan. Kim Jong-un bahkan mengatakan Korut sebagai kekuatan nuklir yang tidak dapat diubah. Ini dianggap analis secara efektif mengakhiri kemungkinan negosiasi mengenai persenjataannya. Korut tampaknya menanggapi latihan artileri Korsel baru-baru ini dengan sangat serius. Kata pengamat dari Institut Unifikasi Nasional Korea, Hong Min, kepada AFP. Latihan terbaru bisa jadi merupakan reaksi Korut sebagai protes dengan gaya Korut, tambahnya. Hati-hati AS, Korut siap tembak nuklir saat Biden datang. Korea Utara dilaporkan tengah menyelesaikan persiapan untuk melakukan uji coba senjata nuklirnya.
bahkan negeri Kim Jong-un itu tengah mencari waktu yang tepat untuk menembakkan senjata mematikan tersebut. Korut telah mengukur waktu untuk melakukan uji coba nuklir ke-7 setelah menyelesaikan persiapan, kata National Intelligence Service BIN Korea Selatan, dikutip dari Yonhap. Ini bukan tanpa sebab, Korut disebut ingin melakukan provokasi besar saat Presiden Amerika Serikat Joe Biden datang ke Seoul untuk pertemuan dengan Presiden Korsel yang baru, Yoon Suk Yeol. Biden diperkirakan tiba di Korsel pada hari Jumat. Setelah dari Korsel, ia akan mengunjungi sekutu Asia lainnya, Jepang. Tanda-tanda provokasi semacam itu terdeteksi dan Pyongyang hampir menyelesaikan persiapannya, kata seorang politisi Korsel, Kim Byung-ki. Kepala Kantor Keamanan Nasional Kepresidenan Korsel juga membenarkan hal sama. Ia mengatakan pada Rabu bahwa persiapan Korut untuk meluncurkan ICBM, rudal balistik antar benua, tampaknya sudah dekat. Dilansir dari laman NBC News, tahun ini merupakan tahun tersering bagi Korut melakukan uji coba nuklir. Uji coba ICBM pertama kali dilakukan di 2017. Belum ada konfirmasi dari Korut, biasanya media setempat KCNA akan mengeluarkan laporan khusus soal ini. Hal senada juga belum mendapatkan tanggapan dari AS. Hubungan Korut dengan Korea Selatan dan AS memang panas. Perang Korea yang berlangsung antara 1950 hingga 1953 berakhir melalui gencatan senjata, bukan kesepakatan perdamaian. Korut serius ingin perang. Sementara itu, sejumlah pengamat menilai Korut semakin serius menanggapi situasi di semenanjung Korea. Bulan lalu saja, negeri pertapa sudah merevisi undang-undang nuklirnya untuk serangan pendahuluan. Kim Jong-un bahkan mengatakan Korut sebagai kekuatan nuklir yang tidak dapat diubah. Ini dianggap analis secara efektif mengakhiri kemungkinan negosiasi mengenai persenjataannya. Korut tampaknya menanggapi latihan artileri Korsel baru-baru ini dengan sangat serius, kata pengamat dari Institut Unifikasi Nasional Korea, Hong Min, kepada AFP. Latihan terbaru bisa jadi merupakan reaksi Korut sebagai protes dengan gaya Korut, tambahnya. Hati-hati AS, Korut siap tembak nuklir saat Biden datang. Korea Utara dilaporkan tengah menyelesaikan persiapan untuk melakukan uji coba senjata nuklirnya. Bahkan negeri Kim Jong-un itu tengah mencari waktu yang tepat untuk menembakkan senjata mematikan tersebut. Korut telah mengukur waktu untuk melakukan uji coba nuklir ke-7 setelah menyelesaikan persiapan, kata National Intelligence Service BIN Korea Selatan, dikutip dari Yonhap. Ini bukan tanpa sebab, Korut disebut ingin melakukan provokasi besar saat Presiden Amerika Serikat Joe Biden datang ke Seoul untuk pertemuan dengan Presiden Korsel yang baru, Yoon Suk Yeol. Biden diperkirakan tiba di Korsel pada hari Jumat. Setelah dari Korsel, ia akan mengunjungi sekutu Asia lainnya, Jepang. Tanda-tanda provokasi semacam itu terdeteksi dan Pyongyang hampir menyelesaikan persiapannya, kata seorang politisi Korsel, Kim Byung-ki. Kepala Kantor Keamanan Nasional Kepresidenan Korsel juga membenarkan hal sama. Ia mengatakan pada Rabu bahwa persiapan Korut untuk meluncurkan ICBM, rudal balistik antar benua, tampaknya sudah dekat. Dilansir dari laman NBC News, tahun ini merupakan tahun tersering bagi Korut melakukan uji coba nuklir. Uji coba ICBM pertama kali dilakukan di 2017. Belum ada konfirmasi dari Korut, biasanya media setempat KCNA akan mengeluarkan laporan khusus soal ini. Hal senada juga belum mendapatkan tanggapan dari AS. Hubungan Korut dengan Korea Selatan dan AS memang panas. Perang Korea yang berlangsung antara 1950 hingga 1953 berakhir melalui gencatan senjata, bukan kesepakatan perdamaian.